Alright guys, okay, now we will discuss about TOEFL exercise skills 13 to 14, right? 13 ke 14. TOEFL-nya longman yang bagian structure-nya. Oke, ini pola modelnya sekarang yang ABCD ya. Alright ya, oke langsung aja nomor 1 di situ. When blah blah, kita hitung dulu verbnya mana guys. Alright, kata kerjanya ada are ya. Are, terus when itu oke, kita anggap dulu kata sambung dia ya. Oke, kalau dia anggap kata sambung berarti harus ada kata kerja hidup. Sedangkan yang hidup di situ cuman yang B sama D. Dan polanya itu are building sama are built, right? Kayak pola pertanyaan, nggak mungkin ya. Berarti bisa kita simpulkan when di atas itu mau dijadiin preposisi, right? Mau dijadiin preposisi. Berarti kalau dia preposisi nggak nambah verb lagi, kita pilih antara A sama C. Kalau yang A itu membangun, kalau yang C itu karena verb 3 sendirian berarti dibangun. Baru kita baca artinya ya. Ketika nest itu sarang during spring nesting selama musim ini ya, musim bersarang ya, di musim semi. Canadian geese itu ya, ini ya, angsa guys, alright. Oke, berarti kalau angsa itu membangun apa dibangun? Masa angsa dibangun? Membangun ya, membangun sarang ya. Berarti building yang A. Oke, terus yang nomor 2-nya kita lihat dulu. Verbnya itu ada made and then udah ya, itu aja. Terus kita lihat dulu subjeknya harus ditentukan yang mana ya. Subjeknya ada Calvin. Oke, along with Adirondack, Hunter, Alpha, Dunning itu cuma ini aja positif ya, biar untuk memperjelas si Calvin. Kata kerjanya ada made. Alright, made the first known ascent of Third Mountain. Oke. Berarti dan dia ada koma lagi. Berarti kita ini aja nambahin positif aja. Oke, verbnya kan cuma satu. Berarti yang B itu nggak bisa. B sama C nggak bisa, soalnya ada is ya. Terus kalau yang D itu ketambahan conjunction which, ya nggak bisa. Karena kan verbnya cuma satu. Kalau verbnya 2 boleh lah. Berarti yang A ya guys ya. Posisinya sebagai apa dia sir? A remote peak sampai trails itu sebagai positif aja. Oke. Keterangan tambahan gitu ya. Nomor 3-nya ke Kenny Salmon, verbnya begin, alright, and then to sampai die itu cuma ini aja guys, mati, verb mati ya. Deteriorates itu hidup kalau nggak ada to-nya, sama die itu kalau deteriorate artinya memburuk dan mati. Oke, kita anggap aja mati dia ya, maksudnya verbnya mati, yang hidup cuma begin aja, alright. Terus kalau kita pasang A nggak boleh ya, they spawn ya, verbnya double jadinya. Kalau yang B after spawning bisa aja. Kalau afternya kita anggap preposisi kan, spawningnya jadi mati bisa. Kalau spawn itu hidup dia hidup verb ya. Spawn itu by the way, spawn itu muncul artinya ya. Terus kalau yang they spawned the salmon nggak bisa, soalnya kan preposisinya juga belum ada. Yang ada preposisinya ada cuman yang B ya, ada afternya di situ. After terus baru verb mati spawning. Terus yang nomor 4-nya itu verbnya mana? Produce, right? Produce udah satu aja. Berarti yang A nggak bisa, ada is-nya itu nggak boleh. Yang C bisa karena ada conjunction-nya which kan, is-nya ketambahan is nggak apa-apa. Kalau yang D nggak boleh juga karena itu verb hidup satu, nggak ada conjunction-nya. Oke, berarti antara yang B sama C, karena yang B itu kan dianggap mati kan. Alright, verb mati. Yang bisa cuma B sama C. Dua-duanya bisa benar guys, dua-duanya benar secara makna, secara pola juga benar. Cuman kalau di TOEFL itu kita nyari yang paling ringkas, benar dan ringkas, alright. Berarti kita pilih yang B, gitu guys. Terus yang nomor 5-nya itu verbnya had assumed sama were ya. Conjunctionnya udah ada, udah that, right. Udah pas ya. Udah pas. Terus kalau yang A sama B itu nggak mungkin karena they sama their itu nanti double subject.
Kalau yang C astronomersnya kan tadi udah ada, kenapa tulis lagi? Berarti yang D ya, recently proven. Sampai dibuktikan tidak benar, astronomer bla 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 gitu ya. Nomor 6-nya adalah lihat dulu. Pacific, oke. Alright, verbnya have explored aja, oke. Terus udah ya. Kalau kita pasang A nggak bisa, B juga nggak bisa, were sama was. Ada nambah verb lagi nggak boleh. Berarti yang bisa cuma C sama D. Search itu dicari, kalau searching mencari. Oke, baru kita artiin. Dicari artefak early Chinese dynasties, beberapa arkeologis sudah mengeksplor jalur sutra ya. Mencari dong, mencari artefak dong. Masuk dicari artefak ya, berarti yang D ya. Terus yang nomor 7-nya adalah verbnya was. Terus could be persuaded. Itu aja 2. Conjunctionnya udah who ya. Terus oke, coba kita pasang yang A ketambahan verb nggak boleh. Yang C, yang B bisa. B bisa karena itu kan nanti dianggap preposisi, bisa yang while itu. Yang C tadi udah pas belum? 1 was ya kan, could usually 2 udah pas tadi ya. Berarti kalau yang C itu juga bisa. Oke, jadi while-nya nanti dianggap kata sambung. Oke. Kalau yang D jelas nggak bisa, soalnya kan dia kata kerja, menambah kata kerja lagi antara yang B sama yang C. Oke. Oke, berarti jawabannya adalah yang paling ringkas ya, yang B, karena artinya sama aja. Dan ini kita nyari yang paling ringkas ya. Secara pola, secara makna B sama C bisa. Cuman kalau B itu lebih ringkas gitu ya. Kalau di TOEFL itu gitu. Kita cari dua jawaban benar, ada 2 jawaban benar, sama-sama benarnya kita cari yang paling ringkas. Terus nomor 8-nya itu verbnya says, alright. Sama would limit. Terus udah ya. Conjunctionnya itu that ya, ada that, udah pas. Udah pas berarti kita nggak butuh apa-apa lagi. Yang B ada is-nya nggak boleh. Yang C ada which-nya. Oh, ada is-nya lagi. Alright. Oke, yang C bisa lah. Kalau yang A bisa. Berarti yang nggak bisa cuman yang B ya. A, C, D bisa. Nah, baru kita cocok-cocokin. Di situ kan sebelum says ada koma ya. Berarti kan kita butuh koma lagi. Kita cari yang untuk ini ya, positif ya guys ya. Positif itu ada di skill 2 atau 3 kalau nggak salah. Yang double koma itu. Double koma kita cari A, C, D yang ada komanya. Yang D ya. Dah, gitu aja juga caranya. Oke, yang nomor 9 sekarang ya. Verbnya mana nih? Have already earned. Terus udah ya, itu aja ya. Itu aja. Terus berarti yang C itu nggak usah ya. C itu kebanyakan, ngapain itu? C itu zebra mussel dimunculin lagi. Berarti antara A, B sama D. Siding sama sided ya. Oke, itu aja kita clue-nya ya. Melihat atau dilihat. Ini apa? Ngomongin apa? Zebra ya. Zebra kan itu sebentar. In North America were raised in the zebra mussel. Terlihat ya, terlihat di Amerika Utara. Nah, terlihat itu pasif guys. Terlihat itu pasif ya. Kalau melihat itu aktif. Berarti kita pilih yang ed, yang B ya, ada B. Although-nya dianggap preposisi. Itu aja. Nomor 10-nya verbnya mana? May take sama udah ya, may take aja. Alright, may take aja. Berarti kita nggak bisa masukin yang A karena ada verb hidup calls, sama C itu calls juga. Terus yang B sama D itu bisa. B sama D itu bisa. Cuman kita lihat dulu ya. Nah, by acquiring, dengan mendapatkan dokumen yang disebut Ata Carnet, ya B dong, yang B. Kalau yang C aneh artinya. Dengan mendapatkan dipanggil dokumen apa sih? Yang B berarti ya. Alright, gitu guys. Oke, gimana? Masih susah?
Kalau yang bingung banget berarti nggak nonton dari awal, dari skill 1. Nontonnya dari skill 1 ya guys ya, biar nggak bingung. Kalau structure itu memang easy, kalau ngikutin alurnya easy sih. Gitu guys. Oke, habis ini langsung aja kita ini ya, langsung aja silakan teman-teman cari video TOEFL review exercise yang skills 1 to 14, 1 sampai 14. Di situ ada ya kayak gini 10 soal juga, tapi mencakup semua skill ya, dari skill 1 sampai skill 14. Alright guys, okay, thank you very much.